Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan Fisika Dasar 2. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal ujian tengah semester yang telah kita laksanakan pada tahun 2022. Adapun soal kita variasikan berdasarkan 3 angka terakhir dari nomor induk mahasiswa atau NIM. Jadi misalkan Anda memiliki nomor induk mahasiswa yaitu I0119123, maka di sini kita tetapkan ada 3 variabel, yaitu variabel X, variabel Y, dan variabel Z, yaitu angka yang pertama akan menjadi variabel X, yaitu 1, kemudian angka yang kedua akan menjadi variabel Y, dan terakhir adalah variabel Z. Sehingga jika diketahui dalam soal 3,x meter, maksudnya adalah 3,1 meter. Kemudian jika diketahui dalam soal 4,y meter, maksudnya adalah 4,2 meter. Kemudian jika diketahui 5z0 kN, maka yang dimaksud adalah 530 kN. Diketahui dalam soal sebuah sistem struktur sebagaimana diilustrasikan pada gambar di samping, terletak pada permukaan suatu planet bernama UNS 1103. Nah, sistem struktur ini terdiri dari elemen vertikal yang kita sebut sebagai kolom, ya, dan elemen horizontal yang kita sebut sebagai lantai. Nah, lantai ini kita asumsikan dia sangat kaku atau rigid atau memiliki EI yang tak hingga, di mana E adalah modulus elastisitas dan I adalah inersia penampang. Karena lantai ini sangat kaku atau rigid, maka tidak dapat mengalami deformasi vertikal dan juga rotasi. Sistem struktur ini memiliki massa yang hanya berasal, kita asumsikan hanya berasal dari beban rata, yaitu sebesar V sama dengan 1Y kN sini ya. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh NIM tadi, maka ini adalah 12 kN per meter. Nah, kemudian periode alami sistem strukturnya kita asumsikan sebesar 0,2 detik dan inersia penampang kolom I-nya adalah 2 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Massa planet, ya, karena sistem struktur ini berada di permukaan planet UNS 1103. Nah, massa planet ini kita asumsikan sebesar 4 kali 10 pangkat 30 kg dengan konstanta gravitasi seperti Anda yang ketahui bahwa G, ya, nilainya adalah sekian. Kemudian pada sistem struktur ini bekerja gaya lateral, ya, ini sebesar P 5z0 kN. Jika kita ambil asumsi NIM yang tadi, maka ini sama dengan 530 kN. Nah, gaya lateral ini akan mengakibatkan deformasi lateral, jadi akan mengakibatkan deformasi lateral dari elemen-elemen penahan gaya lateral di sini, yaitu kolom, ya. Jadi dia akan mengalami deformasi lateral, misalkan seperti ini. Oke, nah ini sebesar delta. Oke, nah delta ini diketahui diasumsikan dalam soal sebesar 1z mm, sehingga kita ambil NIM yang tadi, maka ini sebesar 13 mm. Oke. Kemudian tentukan yang pertama, jadi kekakuan total lateral kolom, ya, dalam unit kilonewton per meter. Jadi Anda lihat bahwa kekakuan lateral kolom itu merupakan kekakuan total dari kolom 1 K1, kolom 2 K2, dan kolom 3 K3. Di sini diketahui bahwa ketiga kolom ini memiliki jenis peletakan yang berbeda, yaitu peletakan untuk kolom yang kiri dan kanan itu peletakannya adalah sendi pada bagian bawah kolom. Kemudian untuk kolom yang tengah dia memiliki peletakan pada bagian bawah kolom itu adalah peletakan jepit. Nah, karena peletakan yang berbeda, maka kekakuan lateral kolom itu juga berbeda. Jadi untuk kolom kiri dan kanan kita dapat hitung kekakuan kolomnya adalah sekian, ya, 3 EI per H pangkat 3, di mana E adalah modulus elastisitas, ya, modulus elastisitas, I adalah inersia penampang, kemudian H ini adalah tinggi kolom, jadi H ini adalah sama dengan ini, ya, H.
Jadi kalau di soal diasumsikan 4, y meter, maka ini adalah 4,2 meter. Oke, 4,2 meter untuk NIM berikut. Oke. Nah, kemudian untuk kolom tengah, karena dia terjepit pada bagian bawah, tentu saja akan memiliki kekakuan yang lebih besar daripada kolom sebelah kiri dan sebelah kanannya. Di sini kita bisa hitung bahwa kekakuan kolomnya itu adalah ternyata 4 kali kekakuan kolom dari K1 dan K3. Kita bisa hitung sebesar 12 II per H pangkat 3. Kemudian soal nomor 2 adalah modulus elastisitas material kolom. Jadi diminta untuk menghitung modulus elastisitas material kolom, yaitu E ini ya, dalam unit Newton per milimeter persegi atau megapascal. Kemudian untuk nomor 3 ditanya kekakuan lateral kolom K1, K2, dan K3. Jadi tadi ditanya total, kekakuan total. Kemudian untuk yang nomor 3 ini ditanya kekakuan masing-masing, jadi K1 berapa, K2 berapa, dan K3 berapa. Kemudian ditanya percepatan gravitasinya berapa, G-nya ya, G-nya berapa, karena ini berada di permukaan planet tertentu, jadi bukan berada di permukaan planet bumi. Jadi Anda harus hitung percepatan gravitasinya berapa dalam meter per second kuadrat. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah ditanya jari-jari planet dalam unit meter. Jadi kalau sudah diketahui percepatan gravitasinya atau kuat medan gravitasinya, maka Anda bisa hitung jari-jari daripada planetnya. Baik, kita rangkum beberapa yang sudah diketahui dalam soal ya. Jadi kita mulai dari 3 angka terakhir nomor induk mahasiswa. Jika dimisalkan 3 angka terakhir nomor induk mahasiswa adalah X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya adalah 3, 1, 2, 3, maka panjang bentang portal, jadi ini ya, Anda bisa dapatkan sebesar 3,1 meter, ini juga 3,1 meter ya. Kemudian untuk tinggi portalnya ini adalah 4,y meter sama dengan 4,2 meter. Kemudian tadi sudah diketahui dalam soal bahwa periode alami struktur itu adalah 0,2 detik ya. Nah, ini bisa kita konversi bahwa frekuensi itu merupakan kebalikan daripada periode, maka ini kita bisa konversi dari periode menjadi frekuensi alami sistem struktur. Kemudian dalam soal juga sudah diketahui inersia penampangnya sebesar sekian ya, 2 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4 ya. Kemudian beban horizontalnya adalah sekian ya, P-nya adalah 500 plus Z-nim dikalikan 10 kN. Jadi tadi sama dengan 530 kN. Kemudian deformasi lateralnya sebesar ini ya, 10 plus Z-nim ya. Jadi Z-nya 3, maka ini adalah 13 mm. Kemudian beban rata garis di sini ya, Anda ketahui tadi ini adalah 530 kN ya. Ini sama dengan 1Y kN meter, ini menjadi 12 kN per meter. Kemudian berat struktur itu kita bisa hitung ya, tadi diasumsikan bahwa massa struktur itu hanya direpresentasikan dari beban rata ini saja. Jadi walaupun sebenarnya ada beban atau massa itu bisa berasal dari kolom-kolomnya dan lantainya, tetapi di sini kita asumsikan dia hanya terkumpul, hanya memiliki massa yang dominan pada beban merata ini, yaitu sebesar 12 kN per meter. Nah, kemudian tadi kita sudah ketahui ya, ini adalah beban merata garis ya. Maka untuk mendapatkan berat struktur itu kita perlu kalikan 12 kN meter ini ya, B-nya sama dengan 12 kN per meter ini ya, dikalikan dengan total daripada panjang lantai ini ya, jadi dikalikan dengan 6,2 meter. Oke, kita dapatkan nilainya adalah sekian. Kemudian massa planet tadi sudah diketahui ya, jadi 4 kali 10 pangkat 3 kg. Kemudian konstanta gravitasinya adalah sekian.
Soal yang pertama ditanya kekakuan total lateral kolom ya. Jadi tadi Anda sudah mendapatkan dalam soal bahwa pada sistem struktur ini bekerja gaya lateral sebesar 5Z0 kN atau dalam asumsi NIM tadi kita sama dengan 530 kN. Oke. Nah, gaya lateral ini akan mengakibatkan deformasi lateral. Tadi ada deformasi lateral sebesar delta ya, delta ya. Ini juga oke, besar delta. Nah, deltanya tadi sudah diketahui ya, maka kita bisa dapatkan bahwa kekakuan total ya, K total ya, atau sebelum ini kita bisa nyatakan bahwa besarnya P itu berbanding lurus terhadap K total dan deformasi lateral yang terjadi, sehingga kita dapatkan bahwa K total itu sama dengan gaya lateral ya, dibagi dengan deformasi lateralnya. Sini kita bisa hitung ya bahwa K total itu sama dengan P dibagi dengan delta, kita bisa langsung dapatkan dia sekian. Kemudian ditanya modulus elastisitas material kolom untuk soal nomor 2 ya. Nah, di sini kita bisa hitung lebih rinci terkait dengan K total ini. Jadi Anda lihat bahwa K total ini berasal dari kekakuan 1, kekakuan 2 dan kekakuan 3 ya. Dan masing-masing di sini Anda lihat kekakuan kiri dan kanan itu lebih kecil daripada kekakuan kolom yang di tengah. Kita bisa menghitung kekakuan lateral itu menggunakan rumusan berikut ya. Jadi K total ya itu sama dengan K1 karena dia terhubung paralel, maka kita bisa jumlahkan seperti ini. Oke. Nah, kita gunakan rumusan ini bahwa K1 itu sama dengan 3EI per H pangkat 3. Ini adalah 12 EI per H pangkat 3 untuk kolom tengah. Untuk kolom kanan dia 3 EI per H pangkat 3. Oke, sehingga kita bisa langsung dapatkan ya, 3 plus 12 plus 3 itu sama dengan 18 ya, EI per H pangkat 3. Nah, di sini Anda diminta untuk menghitung modulus elastisitasnya. Nah, tadi K totalnya diketahui ya, modulus elastisitasnya justru yang kita tanya, I-nya diketahui dan H-nya kita ketahui, sehingga di sini kita bisa dapatkan modulus elastisitasnya. Oke, jadi kita bisa hitung E-nya ya, itu sama dengan kita pindahkan ke ruas kiri ya, berarti K total ya dikalikan dengan H pangkat 3 dibagi dengan 18I. Oke, maka kita bisa dapatkan modulus elastisitasnya sebesar sekian. Kemudian soal nomor 3 ditanya kekakuan lateral kolom K1 ya, K1, kemudian K2 dan K3. Tadi kita sudah dapatkan ya modulus elastisitasnya ya, sudah diketahui. Kemudian kita bisa menghitung kekakuan masing-masing kolom ya, karena tadi inersia penampang diketahui, tinggi portalnya diketahui, maka kita bisa menghitung masing-masing kolom ya. Untuk kolom K1 dan K3 itu memiliki kekakuan lateral yang sama ya, yaitu 3EI per H pangkat 3, maka Anda bisa langsung hitung. Kemudian K3 yang ketiga itu sama dengan K1. Kemudian untuk kekakuan lateral kolom yang tengah, dia memiliki nilai yang lebih besar yaitu 12EI per H pangkat 3, maka Anda bisa dapatkan nilainya adalah sekian. Kemudian Anda juga bisa hitung ya K totalnya, kemudian Anda bandingkan dengan K total yang tadi kita sudah hitung di sini ya. Oke, sama. Kemudian soal yang keempat adalah ditanya percepatan gravitasi atau G. Jadi kita memiliki rumusan tadi ya, bahwa berat daripada sistem struktur ya, W itu sama dengan massa ya, massa daripada strukturnya dikalikan dengan percepatan gravitasi pada planet di mana sistem struktur ini berada. Oke, ini ada. Kemudian yang keempat ditanya percepatan gravitasi planet di mana sistem struktur berada. Jadi tadi kita sudah punya persamaan bahwa
berat struktur itu sama dengan massa struktur dikalikan dengan percepatan gravitasinya, maka kita bisa dapatkan percepatan gravitasi itu sama dengan berat struktur dibagi dengan massa struktur, ya. Itulah persamaan pertama. Kemudian di sisi lain kita juga bisa menjabarkan, ya, massa itu dari frekuensi struktur. Jadi kita memiliki rumusan bahwa frekuensi sudut itu sama dengan 2πf, di mana f adalah frekuensi alami, itu sama dengan akar daripada K per M, kekakuan, dibagi dengan massa. Oke. Nah, kemudian kita ingin menjabarkan bahwa 2πf yang kita kuadratkan itu sama dengan K per M, ya, sehingga kita dapatkan massa, ya, massa itu sama dengan K kekakuan dibagi dengan 2πf yang kita kuadratkan. Oke. Nah, di sini kita bisa gabung persamaan 1 dan persamaan 2, ya, sehingga kita dapatkan G itu sama dengan W per M, ya, sama dengan W, ya, ini adalah F nya sekian, maka sama dengan 2π F yang dikuadratkan dibagi dengan K. Di sini saya ubah K nya ini menjadi K total, ya, ya, untuk membedakan antara K total dan K1, K2, K3. Oke, ini K total. Oke. Nah, kemudian kita bisa hitung, ya, bahwa percepatan gravitasinya kita bisa hitung sebesar sekian. Oke. Nah, kemudian yang terakhir kita diminta untuk menghitung, mohon maaf ini bukan massa planet, ya, tapi jari planet. Oke, jari-jari planet yang ditanya. Jadi jari-jari planet kita bisa hitung dengan rumusan kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi, bahwa G, ya, G itu sama dengan G besar, ya, konstanta gravitasi, dikalikan dengan massa daripada planet itu sendiri dibagi dengan jari-jari kuadrat, ya, daripada planet tersebut, ya, sehingga kita bisa dapatkan bahwa jari-jari planet itu sama dengan konstanta gravitasi dikalikan dengan massa planetnya dibagi dengan kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasinya. Kita bisa dapatkan nilainya, jari-jari planetnya adalah sekian. Saya kira demikian pembahasan soal ujian tengah semester tahun 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain.